Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Untuk kali ini tema kita adalah 10 cara membentuk karakter anak usia dini. Gimana kita sebagai orang tua maupun guru harus bekerja secara ekstra. Bagaimana cara membentuk karakter anak usia dini yang efektif sehingga menjadi pribadi yang berkarakter. Pertama, kita harus bersikap konsisten. Karena anak cenderung melihat apa yang kita lakukan. Pembangunan karakter bisa dimulai dari sikap konsisten yang kita tunjukkan dan lakukan, di mana anak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Anak akan sebel kalau kita marah apabila tidak konsisten dalam mendidik atau memberikan nasihat. Yang kedua adalah pendidikan keagamaan. Dimanapun kita berada, pendidikan agama penting untuk dikenalkan kepada anak agar mereka bisa mengenal Tuhan. Bagaimana beribadah dan memiliki keyakinan harus ditanamkan sedari kecil. Semakin dini kita menanamkan hal itu kepada seorang anak, maka akan semakin kuat iman mereka, terutama ketika mereka sudah mengalami pubertas nantinya. Yang ketiga, pembiasaan dari kecil. Kita harus tahu bahwa anak yang sudah dididik sejak kecil dengan kebiasaan yang baik ketika besar, mereka akan terbiasa dengan pendidikan yang baik tersebut. Jika memang mereka berbuat salah, maka anak akan menghentikan dan berusaha tidak mengulang kembali. Apabila kita tegur, misalnya saat makan tangan kanan, berdoa, berbicara sopan dan perlahan, serta duduk dengan teratur. Hal kecil seperti ini akan mempengaruhi tata krama mereka ketika besar nantinya. Lalu yang keempat adalah, anak adalah peniru yang baik. Kita harus memahami bahwa anak adalah seorang peniru yang ulung. Ketika kita mendidik anak sejak dini, secara tidak langsung anak akan melihat sikap dan perilaku kita kembali, karena anak-anak sangat mudah belajar dengan cara meniru. Apa yang mereka melihat, maka itulah yang ditiru, tanpa tahu itu apa baik atau benar. Kelima adalah tidak memanjakan. Setiap orang tua ingin memanjakan anaknya. Bagi mereka, anak adalah harta yang berharga dan apapun yang mereka inginkan dan membuatnya bahagia bisa membuat anak itu bahagia. Namun anak bisa saja merengek dan minta akan menjadi anak yang lemah, cepat putus asa, dan egois. Cobalah untuk selalu jangan memberikan semua permintaannya seperti mainan yang mereka inginkan dan apa saja yang mereka inginkan. Sedih memang melihat mereka menangis, namun kita beri pengertian kepada anak mana yang baik, mana yang paling dibutuhkan, seperti itu. Lalu yang keenam, lakukan hal yang kecil. Apabila hal yang kecil bagi kita belum tentu bagi mereka itu seperti itu. Oleh karena itu, pembiasaan melakukan hal-hal kecil sejak dini akan berdampak kepada anak dalam kurun waktu yang lama, sehingga ia beranjak remaja, antara lain seperti salaman ketika hendak berangkat sekolah, cium tangan, dan berdoa sebelum makan, seperti itu. Lalu yang ketujuh, berbagi itu penting. Anak-anak harus dibiasakan untuk berbagi, bukan meminta. Jadi karena anak-anak yang dibiasakan berbagi, maka dia akan menjadi anak yang dermawan, sosial, dan banyak kawan. Sedangkan anak yang terbiasa meminta, maka ini akan membuat mereka menjadi pribadi yang pelit dan tidak menghargai orang lain. Yang ke-8, nyatakan salah jika memang salah. Apabila kita tahu bahwa dengan membela anak itu
yang salah itu dan telah sengaja membuat anak menjadi seorang yang pengecut nantinya, karena sikap ini akan membentuk mereka bukan anak yang tangguh, tapi loser, pecundang. Tentu saja Anda pasti merasa sedih jika dengar anak lain berkata buruk untuk anak-anda. Terus yang kesembilan adalah berkelanjutan. Anak kita sudah tambah besar, maka kita harus merasa bahwa ia sudah cukup mengerti apa yang kita ajarkan. Lantas kita berhenti begitu saja mendidik dan menanamkan karakter pada mereka. Apakah demikian? Tentu saja salah. Di mana mendidik anak haruslah berkelanjutan hingga mereka dewasa. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, maka jalankan tanggung jawab tersebut dan jangan biarkan anak kita lepas dari pengawasan. Lalu yang ke-10, yang terakhir adalah tanamkan pada semua anak. Pendidikan karakter harus berlaku untuk semua, tidak boleh pilih kasih. Di antara anak kita, problem ini bisa muncul kepada orang tua yang memiliki anak lebih dari 1 atau 2. Hal ini terjadi agar semua anak terbentuk karakternya secara merata, meskipun tingkat tantangannya itu berbeda masing-masing anak. Demikian. Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Lasan.